Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, mata kuliah manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang motivasi karyawan pada PT Bank Sentral Asia (BCA). Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Gustini Gina Variani SMMM selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agung Budi Prakoso, kedua Ahmad Maulana, ketiga Herini Pipianasari, keempat Maulana Mirgani, kelima Muhammad Isnan Gidu Saputra, dan keenam Nanda Siti Hardianti. Motivasi. Definisi motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum, motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Motivasi menurut beberapa ahli manajemen sumber daya manusia, Wixley dan Young. Menurut mereka, motivasi adalah pemberian atau penumbulan motif, diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. Lalu menurut Michel, motif ialah proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Sedangkan menurut Henry Shimamura, motivasi menurutnya adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Agung Budi Prakoso. Baik, terima kasih kepada teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama ialah faktor intrinsik, yaitu faktor yang memuaskan dan timbul dari dirinya sendiri. Indikator keinginan untuk berprestasi, untuk maju, dan memiliki kehidupan pribadi. Yang kedua ialah faktor ekstrinsik, yaitu faktor-faktor dari luar indikator pekerjaan itu sendiri, status kerja, tempat pekerjaan, keamanan pekerjaan, gaji, penghasilannya layak, pengakuan, penghargaan kepercayaan melakukan pekerjaan, kepemimpinan yang baik, adil, dan yang terakhir ialah kebijaksanaan administrasi. Ya, slide selanjutnya ialah teori-teori motivasi. Teori motivasi sendiri terdapat adalah teori Maslow, teori X dan Y, dan teori higienis. Yang pertama ialah teori Maslow. Teori Maslow bahwa pada diri tiap orang terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Yang pertama ialah kebutuhan fisik atau fisiologis. Contohnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan kebutuhan yang lainnya. Yang kedua ialah kebutuhan keamanan, contohnya seperti keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi, dan juga kepastian bahwa kebutuhan fisik yang terus terpenuhi. Yang ketiga ialah kebutuhan sosial, contohnya kasih sayang, menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman, dan persahabatan. Yang keempat ialah kebutuhan harga diri. Faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, otonomi dan ekonomi dan pencapaian prestasi, dan faktor harga diri eksternal seperti harga diri status, pengakuan, atau diorangkan, dan perhatian. Yang kelima ialah kebutuhan aktualisasi diri. Pertumbuhan, contohnya seperti pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan
pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu capai. Yang kedua ialah teori X. Percaya bahwa orang-orang tidak menyukai pekerjaan atau tidak ingin mendapat tanggung jawab sehingga mereka harus diancam dan disiksa untuk bekerja. Yang ketiga ialah manajer teori Y, mengasumsi bahwa orang-orang menyukai pekerjaan dan mencari tanggung jawab sehingga mereka dapat beralih motivasi diri dan mengarahkan diri. Yang keempat ialah teori motivasi higienis. Frederick Herzberg berpendapat bahwa faktor intrinsik terkait dengan kepuasan dan motivasi kerja hubungan individu dan dengan pekerjaan itu merupakan kebutuhan yang mendasar dan bahwa sikap individu tersebut terhadap pekerjaan menentukan kesuksesan atau kegagalan. Karakteristik tertentu secara konsisten terkait dengan kepuasan kerja dan faktor lain terkait dengan ketidakpuasan kerja. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan permateri selanjutnya, yaitu Saudari Herni Pepiana. Dipersilakan untuk Saudari Herni Pepiana. Terima kasih. Tujuan dan motivasi karyawan. Yang pertama adalah tujuan dari motivasi menurut Dr. Suwatno. Yang pertama adalah mendorong gairah dan semangat kerja. Kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai. Dan yang terakhir adalah mengefektifkan pengadaan pegawai. Yang kedua adalah tujuan motivasi menurut Hasibun. Yang pertama adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Selanjutnya adalah motivasi kerja pada PT Bank Sentral Asia (TBK) atau biasa disebut dengan BCA. PT Bank Sentral Asia atau BCA memotivasi karyawannya dengan cara yang berbeda dari metode lain, yaitu dengan berdirinya Galeri BCA. Galeri ini memuat informasi sejarah tentang BCA dari awal berdirinya hingga saat ini. Kerja keras dan nilai positif lainnya dalam membangun BCA harus diakui oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuannya adalah melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai positif di setiap generasi. Salah satu nilai positif yang dapat diadopsi adalah bersabar dan sopan dalam melayani pelanggan, meski memiliki kekurangan. Saat Indonesia mengalami krisis mata uang pada tahun 1998, karyawan BCA terus melayani nasabah yang melakukan penarikan dana dengan sepenuh hati. Bahkan ada beberapa karyawan yang rela bermalam di kantor untuk menyimpan dokumen penting. Selanjutnya, pengaruh motivasi karyawan di PT Bank Sentral Asia atau BCA. Motivasi karyawan sangat berpengaruh pada para karyawan. Pengaruh motivasi karyawan pada karyawan Bank BCA adalah karyawan menjadi lebih bersemangat dalam bekerja. Banyak karyawan yang termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Para karyawan berlomba-lomba menjadi karyawan yang terbaik. Selanjutnya, kegunaan motivasi kerja. 1. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 2. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Dan yang ketiga adalah menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Terima kasih, saya persilahkan kepada teman saya selanjutnya. Isu-isu motivasi. Para manajer menghadapi tantangan dalam memotivasi kelompok pekerja yang unik. Beragam tenaga kerja mencari fleksibilitas. Pekerja profesional menginginkan dukungan dan tantangan pekerjaan, dan mereka termotivasi oleh pekerjaan itu sendiri. Karyawan tidak tetap menginginkan kesempatan untuk menjadi permanen atau mendapat pelatihan keterampilan.
Program pengakuan dan penghargaan yang tulus untuk pekerjaan yang dilakukan dapat digunakan untuk memotivasi pekerja dengan keterampilan rendah dan berupah minimum. Metode-metode motivasi. 1. Yaitu metode langsung, direct motivation, dan yang kedua yaitu metode tidak langsung, indirect motivation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.